Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Audrey Tiara Putri yang merupakan mahasiswi D3 Farmasi angkatan 2020 Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Saya di sini akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan bagaimana bisa balita terkena diare. Sesuai dengan yang termuat dalam poster berikut bahwa mungkin diare ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Menurut WHO, diare ini merupakan kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar dengan konsentrasi yang lembek atau cair, yang mana pada beberapa orang juga dapat berupa air saja. Buang air besar tersebut memiliki frekuensi yang lebih sering dari biasanya, seperti 3 kali dalam satu hari ataupun bisa juga lebih. Nah, menurut laporan riset kesehatan dasar, jumlah kasus diare di Indonesia pada tahun 2013 terjadi di 6 provinsi dengan penderita terbanyak terjadi di Jawa Tengah, yang mana mencapai 294 kasus. Sedangkan di kota Semarang, Jawa Tengah, telah tercatat sebanyak 108,7% kasus diare. Nah, dengan banyaknya kasus diare tersebut, lalu bagaimana bisa balita terkena diare dan dari mana sih asalnya diare itu sendiri? Nah, Bapak, Ibu, diare ini dapat berasal dari adanya bakteri, virus, maupun kuman yang menginfeksi atau memiliki dampak yang kurang baik bagi tubuh. Diare ini dapat terjadi pada seseorang yang memiliki ketahanan tubuh atau imunitas tubuh yang lemah, kurangnya asupan gizi atau nutrisi dalam tubuh, serta adanya gaya atau pola hidup yang kurang baik atau kurang sehat. Misalnya, seorang balita yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah, sering mengonsumsi makanan dan minuman sembarangan, atau dalam kata lain tidak memperhatikan tingkat kebersihannya. Serta ia juga tidak mengonsumsi buah dan sayuran, sehingga ia memiliki resiko yang tinggi terkena diare. Selanjutnya, didasarkan pada banyaknya jumlah kasus yang diperkirakan lebih dari 10 juta anak berusia kurang dari 5 tahun meninggal dunia, di mana 20% diantaranya meninggal akibat diare itu sendiri. Bapak, Ibu, angka tersebut sangatlah angka yang besar. Kita juga perlu untuk mewaspadai dan dengan melakukan pencegahan mulai saat ini. Nah, hal apa saja sih yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian? Nah, hal yang dapat dilakukan yaitu antara lain yang pertama, mengonsumsi oralit atau biasa disebut dengan larutan gula garam. Oralit ini dikonsumsi guna untuk mengganti cairan tubuh yang hilang sehingga penderita tidak mengalami dehidrasi. Yang kedua yaitu mengonsumsi zinc. Hal ini telah terbukti efektif mampu mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja, serta menurunkan resiko terkena diare pada 3 bulan berikutnya. Yang ketiga yaitu mengonsumsi ASI atau makanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gizi pada penderita serta mencegah berkurangnya berat badan. Sehingga dengan ketiga langkah tersebut atau dengan ketiga hal yang perlu diperhatikan tersebut, diharapkan penderita mampu memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dari pada waktu dia mengalami diare itu sendiri. Nah, selain dari ketiga hal tersebut, juga perlu diperhatikan tingkat kebersihan baik di lingkungan sekitarnya maupun pada dirinya sendiri. Misal, dengan mencuci tangan sebelum makan, setelah makan, dan setelah buang air besar menggunakan air mengalir serta sabun. Bapak, Ibu sekalian, itulah sedikit
informasi yang dapat saya sampaikan, di mana semoga informasi ini dapat berguna dan dapat Bapak serta Ibu aplikasikan untuk melindungi buah hati kesayangan dari diare. Apabila terdapat beberapa hal yang dirasa perlu untuk didiskusikan, sangat dipersilahkan, sangat dibuka secara lebar dengan cara menghubungi nomor atau kontak person yang setelah acara ini akan saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu atas kesediaan waktunya, dan dari saya mohon maaf bila selama penyampaian tadi saya terdapat kesalahan pengucapan atau hal yang lainnya. Sekian dari saya pamit untuk undur diri. Lindungi dan sayangi buah hati dengan pola hidup sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.